A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litatslu alaihim alladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Apa saja yang sejak kemarin kita belajar tentang kisah Nabi Yusuf sampai kisah Nabi Hud, semua nabi-nabi, dan juga sampai hukum-hukum fikih ya, tentang halal haram, sampai tentang hal-hal yang sifat akidah, sampai tentang filosofi kehidupan. Semua itu apa yang kami lakukan kepadamu itu Muhammad, kami benar-benar mengutus yang sebenarnya sudah berlalu umat-umat terdahulu sebelum mereka itu, yang juga dibacakan ingkar. Ini penguatannya kepada Nabi Muhammad SAW, karena pengingkarannya itu memang apa ya? Pengingkarannya memang apa ya? Suara saya hilang. Bisa didengar? Nah ini kok izin suaranya hilang, mungkin HP-nya yang hilang Pak Marjoko. Hilang-hilangan Gus, ngapunten, mungkin karena hujan. Masa hilang-hilangan? Iya, tak hilang-hilangan. Bukan Gus, lancar. Yang hilang-hilangan. Oh, yang hilang-hilangan ini perlu tambah pulsa. Pulsanya lagi ngadat ya. Jadi apa saja yang sudah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, entah itu berupa kisah, entah itu berupa hukum fikih, entah itu fikih yang menyempurnakan atau menasah mansuh. Nasah mansuh itu begini. Nasah mansuh itu hukum lama diganti dengan hukum baru. Itu ya. Jadi nasah mansuh. Nasah itu hukum yang baru, mansuh itu hukum yang diganti. Jadi hukum yang diganti itu misalnya ya, di hukum sebelumnya misalnya arak dibolehin, gitu ya. Kemudian tidak dibolehin. Atau hukum-hukum yang disempurnakan tentang cara peribadatan misalnya. Itu tentang fikih. Kemudian tentang tauhid atau tentang teologi ketuhanan, tentang keesaan Allah, itu meneguhkan berarti. Jadi membenarkan kitab yang sebelumnya. Atau tentang kisah-kisah yang kita sebenarnya bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Tentang ketabahan, kesabaran, dan sebagainya. Atau tentang filosofi-filosofi kehidupan. Seperti kita kemarin bicara tentang apa pentingnya hidup dunia dibanding dengan akhirat misalnya. Atau tentang psikologi. Misalnya tentang kemarin. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah, ketenangan hati, gitu kan? Nah, semua itu Rasulullah Muhammad SAW itu kadzalika arsalnaka fi ummatin. Kamu diutus kepada satu umat manusia secara keseluruhan ini. Sebenarnya juga sudah waqad khalat min qabliha umamun. Sudah diutus beberapa rasul kepada umat-umat sebelumnya. Sudah sebenarnya. Juga litatslu alaihimul ladzi auhayna ilaika, untuk agar engkau bacakan wahyu kepada mereka yang sudah pernah mendapat wahyu juga lewat nabi-nabi sebelumnya. Tapi mereka itu
Wahum yakfuruna birrahman. Mereka dulunya tidak percaya. Mereka dulunya mengingkari ayat-ayat Allah yang Maha Rahman Rahim. Maka kul katakanlah Muhammad, wa rabbil la ilaha illa huwa. Terus katakanlah. Jadi gini dulu, jadi la ilaha illa huwa, la ilaha illallah juga itu jangan dipotong ya. Misalnya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah ya. Secara bacaan sih tidak apa-apa ya. Tapi secara hakikat itu khawatir gini. Kita itu kan tidak tahu kematian ya. Maka kalau mengucapkan la ilaha illa huwa, baiknya memang langsungkan. Tidak ada Tuhan selain dia, selain Allah. Gitu. Kata para mufasir itu, khawatirnya kalau dipotong la ilaha, tidak ada Tuhan, terus mati pada saat mengucapkan la ilaha, khawatirnya begitu. Sehingga lebih baik kalau mengucapkan atau melafalkan la ilaha illallah itu langsungkan. La ilaha illahua, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain dia, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini peneguhan selalu sejak zaman kapanpun topik tema utama yang menjadi bahan materi dakwah itu pasti tentang mengenal Allah. Pasti tentang ketauhidan, pasti tentang ketuhanan dulu. Dimanapun coba dibaca seluruh ayat-ayat bagaimana para nabi diutus pertama, datang kepada umat, mesti yang diperbaiki dulu adalah tentang ketuhanan. Pasti itu. Aku diutus kalian untuk mengajak sembahlah Allah, lah pasti begitu. Yang ayat-ayat surat-surat kemarin yang sudah kita pelajari bersama, mulai dari surat Yusuf, surat Hud, semua di surat Yunus, nama-nama nabi semua itu ayat-ayat yang kemarin kita pelajari itu, ya kan? Mulai pokoknya setelah surat At-Taubah itu surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, semuanya bicara tentang bagaimana para nabi Rasul itu. Di sana ada Nabi Soleh, di sana ada Nabi Nuh, semuanya nanti bisa kita teliti kembali. Itu ajakan utama adalah fa'budullaha wala tusyrik bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan dengan apapun. Gitu. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Nah, ini penguatan. Mari kan dibilang, Muhammad, kalau mereka memang sudah tidak mau mendengar kamu, memang benar-benar memilih untuk tidak percaya sama kamu, tidak apa-apa. La tahzan, jangan sedih kamu. Kenapa? Bertawakal saja kepada Allah. Karena tugasmu hanyalah ilal balagh. Tugasmu hanyalah menyampaikan, Muhammad, kata Allah. Menyampaikan, kamu begitu sudah menyampaikan dengan jelas gamblang apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, sudah, tugasmu sudah selesai. Perkara mereka menolak atau menerima itu urusan Allah, itu hati itu milik Allah sudah. Hati itu milik Allah. Gitu. Tapi gini loh, dulur. Para nabi, para rasul itu kan dipasang jiwa kasih yang sangat mendalam ya, kepada umatnya. Sehingga meskipun Allah hanya memberi beban untuk menyampaikan, tapi jiwa kasihnya para nabi, terutama Rasulullah Muhammad SAW, itu luar biasa. Luar biasa memikirkan kita. Luar biasa memikirkan umatnya. Gitu loh, dulur. Sehingga tidak bisa, misalnya hanya diperintah, nggak usah mikir Muhammad, nggak usah. Kamu jangan sedih, kamu jangan terpalingkan atau kemudian teralihkan hanya karena ada orang-orang yang begitu
dipasang oleh Allah jiwa yang sangat kasih pada umatnya itu nggak tega gitu loh. Nggak tega. Misalnya ini. Contoh di saat Nabi Muhammad ingin mengislamkan pamannya, yakni Abi Thalib. Itu pamannya, itu kan tokoh masyarakat Mekah ya. Tokoh masyarakat Mekah yang sangat melindungi Nabi Muhammad. Sangat melindungi. Tapi dia tidak mau kemudian bersadar. Ya aku ini benar Muhammad. Memang kamu benar, baik. Jadi aku ya percaya aslinya. Tapi gimana posisiku sebagai tokoh masyarakat kayak gini, kalau aku meninggalkan agama nenek moyang itu gimana nanti, itulah. Jadi luar biasa Rasulullah itu berani mati itu. Abi Thalib itu, membela Rasulullah dari serangan Abu Jahal dan teman-temannya itu. Berani. Selama aku masih hidup jangan pernah berani menyentuh kulit Muhammad. Begitu Abi Thalib itu terhadap ponaan yang disayanginya yakni Rasulullah. Sehingga Rasul begitu mendoakan, sangat mendoakan. Tapi apa jawab Allah? Ketika memang hidayah itu tidak ditakdirkan untuk Abi Thalib, coba dibuka di surat Al-Qasas ayat 56. Kaitannya dengan ini ya, coba dibuka di surat Al-Qasas ayat 56. Sudah? Mau gantian yang belum pernah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qasas 56 ya, Gus? Ya, Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Shadaqallahul adzim. Tidak bisa Muhammad cintai. Loh, tetapi Nabi Muhammad itu sangat sayang, sangat cinta. Ya sewedi. Gimana ya? Karena di Rasulullah itu dipasang rasa cinta banget sama umatnya. Di surat At-Taubah ayat 124, coba dibaca. Coba lihat. Di surat At-Taubah ayat 124. Sudah ketemu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat itu jelas banget bahwa orang-orang yang penyapa itu semakin apa ya? Semakin adanya Quran itu enggak malah membuat
mereka beriman. Tapi apa? Malah bikin mereka semakin menentang, semakin banyak penyakit, gitu kan. Itu yang membuat kemudian Rasulullah sedih. Tetapi Rasulullah itu jangan Sering hilang, Gus. Maaf tadi agak terputus. Oke. Sudah surat An-Nahl ketemu tadi ayat 128. Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul adzim. Nah, di ayat yang Rasulullah dipasang jiwa kasih, itu ada di ayat 128 surat At-Taubah. Enggak. Surat At-Taubah ayat 128. Rasulullah sama kita, sama orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Kalimat bahwa Rasulullah sangat penyantun, sangat penyayang, begitu memang. Jadi nggak bisa diperintah untuk tugasmu itu hanya menyampaikan, tidak bisa. Maka tawakalnya Rasulullah itu benar-benar tawakal yang kalau memang manusia sudah tidak bisa lagi baru. Makanya ketika ingin menyadarkan kepada pamannya, Abi Thalib itu, begitu Allah sudah ada, ya sudah, tangis Rasulullah. Itulah. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au quti'at bil ardu au kulima bil mauta balillail amru jami'a. Afalam yayasil ladzina amanu allau yasha'ullah la dan nasa jami'a. Jadi kalau misalnya ada satu kitab suci yang dengan itu gunung dapat diguncangkan, bumi jadi terbelah, atau orang mati dapat bicara, itulah Quran. Tidak ada selain itu. Ya. Jadi tidak ada. Kenapa gini? Quran itu dulu, ini juga untuk peringatan kita ya. Quran itu seandainya diturunkan kepada gunung, gunung itu hancur saking dahsyatnya isi Quran loh dulu. Tapi kadang manusia, ya kan? Manusia. Jadi Quran itu jika diturunkan lau anzalna, coba itu dibuka Quran ini ke gunung untuk mutasaddi'an min khasyatillah gitu. Quran pasti akan hancur terbelah. Coba dibuka di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr monggo.
ayat 21. Sudah? Izin Gus. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut pada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Sadaqallahul Gus. Seandainya Quran ini diturunkan kepada mereka, gunung itu hancur saking takutnya kepada Allah. Di situ kan ada ancaman siksa, ada ancaman murka Allah. Hancur, gunung yang sekeras itu loh hancur. Quran itu sebegitu dahsyatnya. Tapi begitu disampaikan kepada manusia, mental, saking kerasnya hati manusia. Mana ayat yang menyatakan kerasnya hati manusia? Coba buka surat Al-Baqarah. Betapa kerasnya hati manusia, kan gunung itu tuh dari batu toh, itu loh hancur sama Allah, sama kalau diturunkan Al-Quran. Tapi begitu disampaikan kepada manusia, mental. Nah itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Coba dilihat. Sudah ketemu? Gus. Wah, ya Pak Muslim, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Jadi sebenarnya manusia itu nemen nih. Wong batu aja loh, ada yang memancarkan air, ada yang terbelah karena takut kepada Allah. Lah manusia enggak sama sekali. Mental. Dikasih tahu ini, dikasih tahu itu, enggak bergeming belas. Dikasih tahu ancaman neraka, enggak takut. Dikasih tahu iming-iming surga, enggak kepincut. Itu loh. Makanya ya Allah, ayo kita belajar melembutkan hati kita. Ya, belajar melembutkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita ini enggak seperti yang orang dapat hidayah semua. Bisa tabariatun au tahullu qariban min darim hatta ya'tiya waqtullah. Tapi mereka ini orang-orang yang bencana itu datang karena tangan-tangan mereka sendiri atau datang ancaman Allah itu kepada mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ya, sampai di masa Rasulullah Muhammad SAW akan mengingkari kamu diolah Muhammad, sesungguhnya sudah pernah jauh diolah sama mereka, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Memang begitu, mereka itu hidup hanya untuk nunggu siksa, maka kamu tetap lurus, tetap sampaikan ajaran ini, tetaplah konsisten pada tugas kerajaan.
Itu loh, dulur. Makanya saya dan sampean bayan berdakwah lalu diolok-olok atau dibenci saja begitu kok. Jangan minder, jangan mundur. Ya, dua kata itu apa? Jangan minder, jangan mundur. Hidayah milik Allah, tugas kita ngajak, menyampaikan dan meneladani. Oke? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan. Monggo. Hari ini banyak sekali yang hadir. Hampir 200 kamera, alhamdulillah. Nyunicin Ya. Alhamdulillah. Monggo. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, Pak Soebi. Niku nek wonten tiang ngucapaken Silakan Pak Soebi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Berkait dengan Waalaikumsalam warahmatullahi surat wabarakatuh. Al-Qasas 56 tadi. Allah yang memberi petunjuk pada orang yang dia kehendaki. Saya sudah beberapa kali menyampaikan link mengaji ini kepada teman-teman atau saudara atau kerabat. Mereka ya responnya terkadang ada yang sekali dua kali ikut, tapi sekarang udah tidak lagi. Apakah memang itu termasuk dalam Allah yang memberi petunjuk bagi yang dikehendaki kita atau seperti apa, Gus? Demikian. Jadi coba dibuka di surat Al-A'la, Pak Soebi. Surat Al-A'la. Saya jawab dengan surat saja biar nggak pendapat saya ya. Gitu. Surat Al-A'la. Ampun. Surat Al-A'la. Sudah ketemu? Surat Al-A'la itu di juz 30. Ketemu? Di ayat ke-9. Sampai 10. 9-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat. 10. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Subhanallah. Sudah, berikan peringatan terus saja. Pasti itu nanti akan bermanfaat. Untuk siapa? Sayadzakkaru may yakhsha. Untuk orang yang memang ada rasa takut kepada Allah. Tidak apa-apa. Jadi kalau zaman bagi link apa, tidak mau, tidak apa-apa. Tetap didoakan, tetap dibaikin, tetap dinasihatin, tetap diteladani. Terus. Begitu. Karena memang nanti ada calon sendiri. Coba lihat, buka lagi Pak Soebi. Di surat Al-Dzariyat ayat 55. Itu nanti untuk menguatkan kita, mengajak orang supaya tidak putus asa. Lalu atau yang lain silakan bantu. Surat Al-Dzariyat ayat 5. Diperintahkan untuk terus memberi peringatan kepada Nabi Muhammad SAW waktu itu perintahnya. Tapi ini untuk kita juga memantapkan kita. Ketemu? Al-Dzariyat ayat 55. Oke. Saya baca, bisa bantu yang belum baca, yang belum kebagian. Oke guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Shadaqallahul adzim. Ya itu. Fadzakir inna tanfa'u dzikra, terutama untuk orang-orang beriman. Jadi nanti pasti itu Pak Syaifi dan semua dulurku akan ada itu. Namanya menebar jala. Piung gitu kan. Begitu nebar jala di tempat satu, kadang dapat ditarik wah berat ternyata yuyu, ternyata wah nggak dapat. Oh nyebar tempat lain deh, tarik ternyata kayu. Nah, enggak apa-apa, nyebar lagi tempat lain. Berat ular. Ular itu ibaratnya misalnya orang-orang yang menentang gitu kan. Tetap nyebar jalan, nanti insya Allah dapat gabus, dapat tombro dan seterusnya, dapat putihan. Terus ini yang disebut
surat Al-A'la sama surat Al-Dzariyat tadi. Jadi jangan putus asa, juga jangan dibenci orang-orang yang tidak mau. Doakan terus. Doakan terus. Perbaiki terus, nasihati terus, teladani terus. Oke? Ada lagi? Ada? Assalamualaikum. Ya, Pak Subur. Pak Mul. Niku lho Gus, nek wonten Siapa dulu nih? ngucapaken la ilaha tok ngoten niku nek kula mendengarke ngoten terus kula kan wangsulke kan lanjutke napa mboten Gus? Ya, dilanjutkan la ilaha illallah gitu aja disarankan. Oke. Biar enggak la ilah, itu jangan ya. La ilaha illallah. Oke. Apa Pak Subur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya, ini kalau kita kan dulu-dulunya itu kan kalau dengar-dengar ini kan hati nggak merinding. Sekarang kita itu kalau dengar baca Quran apa itu sering nangis, sering beres, apa termasuk tuh takut lah apa itu suatu hidayah aku siap. Pokoknya intinya kan baca Quran tuh apa gemetar gitu Gus. Pasti itu dikit-dikit sekarang bisa meneteskan air mata gitu. Dengar apa ya itu pasti merebes. Nah itu apa suatu hidayah Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh. Al-Isra ayat 107, silakan. Al-Isra 100. Silakan Al-Isra. Panggil. Ayat Al-Isra 107. Monggo yang sudah ketemu. Oke. Gak ada. Al-Isra. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Sarah, siapa? Baik Sarah. Oh ya silakan Pak Slamet, Makassar cepat ya, ayo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Jadi itu, jadi di surat Al-Isra ayat 107 itu jelas mereka itu menangis, bersungkur, bergetar hati mereka. Itu adalah ciri-ciri orang beriman. Dan memang harusnya kita begitu, Lur. Karena itu, ayo menuju kepada satu level di mana hati kita harus lembut
dengan cara banyak membaca Al-Quran beserta maknanya. Alhamdulillah kita sekarang punya forum ini. Ayo kita pertahankan bersama, ayo kita cintai bersama, ayo kita disiplin dan istiqomah di sini. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan thayyibah, dengan bimbingan, ampunan, dan keselamatan dunia sampai akhirat nanti. Fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barikan. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Amin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa lana hamlan tamlana fansilna kafiran tamlana. Amin. Amin. Andam min hamzati syaitan wa bi rabbi yadrun bi sarfin nasutil nasallam. Rabbana ja'alna muslimin al-qawm diratan muslimin talaka arina manaskan wa alina. Allahumma ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi'adatil qatil amtar wa bi'adatil warasilat. Allahumma afriq lana sabra wa sabbit imanana fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma fatir samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabbul alamin. A'udzu billahi min judil balal badarki syaqasil qul syahadatin adallahu nasyallikal huda wal Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Wa na'udzu rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an.